Hai semua, aku Patrick. Jadi hari ini aku nggak bersama Stephen, aku sendirian. Nggak sendirian, deng. Aku hari ini bersama Jean. Halo Jean. Hai semuanya. Oke, jadi hari ini gue nggak akan sendirian. Hari ini gue bakal ngobrol sama Jean tentang kuliah musik. Ya. Tapi sebelumnya lu perkenalan dulu lah. Lu perkenalan dulu. Oke, guys, nama aku Jean. Saat ini aku kuliah di jurusan Pendidikan Seni Musik di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Dan saat ini aku lagi ikut program Student Exchange semester 5 ini, 1 semester aja di Musikhochschule Lübeck, Jerman Utara ini. Oke, jadi buat yang udah pernah dengerin episode 3, gue udah pernah bahas itu Musikhochschule di Lübeck. Tapi hari ini tuh gue lebih bakal membahas tentang perbedaan nih antara kuliah di Indonesia dan di Jerman, atau tentunya di musik. Yeah. Karena gue tuh beberapa kali coba jelasin, tapi mungkin karena gue juga nggak pernah punya pengalaman ya kuliah di Indonesia gitu, gue kerasa kurang pas. Nah, hari ini lu harus bisa kasih kita bayangan nih perbedaannya apa. Cuma sebelum itu gue penasaran, seperti biasa gue pengen tahu lu pertama kali masuk ke dunia musik, atau misalnya kenapa lu mau pilih kuliah musik gitu. Oke, karena dari dulu gue udah dari gue kecil gue menemukan bahwa passion gue di musik. Jadi akhirnya mungkin sekitar SMP gitu gue udah mulai 70% oke, gue akan fokus di musik dan mungkin nanti akan ngambil kuliah musik. Nah, tapi betul-betul menemukan interest gue di musik itu ketika gue kelas 5 SD. Nah, waktu itu gue, kalau yang pernah SD di Indonesia ya, yang pernah SD di Indonesia akan tahu kita ada pelajaran seni budaya, seni musik, dan kita wajib belajar instrumen itu kalau nggak pianika, recorder. Nah, 2 instrumen ini sih yang wajib dulu. Nah, gue kebagian waktu itu belajarnya recorder. Tahu kan ya, suling-suling gitu. Iya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Nah, di luar pelajaran jam sekolah, gue itu seneng ngulik-ngulik lagu sendiri pakai recorder. Gue seneng mainin lagu-lagu gereja, lagu-lagu apalah yang gue ada di otak gue gitu. Akhirnya papa gue bilang, kamu punya bakat di musik deh kayaknya. Kamu mau nggak sih belajar saksofon? Nah, saksofon tuh apa? Dulu gue nggak tahu. Akhirnya dikasih lihat lah video Kenny G, Dave Koz, ya artis-artis saksofon yang berjaya pada masanya. Akhirnya, oh iya mau gue bilang gitu ya. Anak kecil mau aja. Gitu kan. Akhirnya, oke, kita berdoa ya semoga kamu bisa belajar saksofon karena ini instrumen yang kalau mau beli alat yang bagus ya nggak murah gitu. Yeah. Akhirnya papi gue berdoa dan mengusahakan. Akhirnya sebulan kemudian ada teman papi dari Amerika nelfon dari Los Angeles, saya punya saksofon nggak kepake nih, mau nggak? Waduh, lagi pengen ditawarin gratis pulang. Siapa sih yang nggak mau? Akhirnya saksofonnya dikirim. Nah, itu yang saksofon yang kesayangan gue nih, yang gue pakai sampai sekarang hari ini. Gila, jadi tuh saksofon udah dari Amerika ke Indonesia ke Jerman gitu ya. Iya. Gila, kayaknya tuh saksofon lebih kemana-mana daripada gue. Iya, daripada gue juga. Gue aja belum pernah ke US, tapi ini udah pernah. Oke. Nah, gue tuh pernah bahas sama Petra di sebelumnya tuh cara masuk Musikhochschule. Iya. Nah, kalau cara di sini tuh yang paling gue ingat itu ya itu banyak panjang, tapi yang jelas mereka tuh perlu audisi. Iya. Nah, kalau di Indonesia gimana? Sama gak sih? Nah, karena dulu karena universitas gue di Indonesia ini kan universitas negeri. Jadi untuk masuk ke universitas negeri pada umumnya ada 3 jalur. 3 jalur yang harus kita bisa pilih sih. Mulai dari tahap pertama, nah gue coba tahap pertama itu SNMPTN. Mungkin kalau yang pernah dengar itu semacam PMDK, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yeah. Jadi gue kelas 3 SMA, gue udah mulai kumpulin berkas untuk waktu itu upload website online, website resmi punya pemerintah. Jadi itu jalur yang benar-benar cuma lihat nilai raport. Oke. Jalur prestasi lah gitu. Tapi nilai raport doang kan, maksudnya musik, masa kayak nilai seni budaya musiknya gitu apa? Enggak, dilihat keseluruhan. Oke. Dari kelas 1 semester 1 sampai kelas 3 semester 1 itu kan 5 semester. Dilihat itu semua nilainya oke nggak? Rata-rata nilai dia berapa, peringkat berapa dari rata-rata di sekolahnya. Oke. Nah, tapi untuk
pendidikan seni musik gue kan, itu ada pengecualian. Jadi bukan tok rapot, tapi karena kita kan seni, kita perlu upload portofolio. Nah, waktu itu gue inget banget, gue harus upload video itu, video nyanyi tanpa iringan. Kemudian video nyanyi, bukan nyanyi, apa sih, main instrumen kita. Boleh diiringin dengan bebas gitu. Jadi ada 2 video itu yang harus kita upload. Jadi walaupun lu, maksudnya ini yang nyanyi atau berarti? Jadi 2 video itu satunya lu nyanyi, satunya lu main instrumen. Iya, 2 video berbeda. Berarti kalau ini menarik nih. Iya. Berarti semua orang yang main alat musik itu dianggap bisa nyanyi deh. Oh iya, harus. Oh iya. Jadi nggak mungkin deh kalau misalnya gue cuma bisa main piano tapi suara gue bukan, nggak harus jadi penyanyi yang gimana ya, tapi at least dia bisa menyanyikan not dengan benar atau kata lainnya nggak buta nada. Fals, nggak buta nada, ya betul. Oke. Jadi bisa menyanyikan dengan benar lah gitu. Oke, menarik. Berarti karena gue tadi waktu nyanyi gitu gue langsung pikiran lah, kalau memang gue cuma bisa mainnya piano nggak bisa nyanyi kan susah juga. Tapi mungkin itu ya, karena gue juga nggak bisa main alat musik dan gue juga buta nada. Jadi gue tidak bisa membayangkan itu. Oke. Nah itu lu jalur yang pertama. Iya. Lu bilang ada 3 jalur kan? Ada 3 jalur. Nah, dan puji Tuhannya waktu itu gue langsung lulus sih di SNMPTN. Gue lulus, jadi gue nggak perlu coba jalur berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, tapi ada juga misalnya dia nggak lulus atau nggak sempat daftar di SNMPTN, dia harus coba SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, itu jalur dengan tes tertulis dan tes praktek. Gue kira tuh tadi waktu lu bilang apa yang pertama SNMPTN. SNMPTN itu gue kira tuh karena di zaman lu tuh beda. Karena gue waktu zaman gue emang ingatnya SBMPTN. Iya. Gue kira tuh beda. Oh alah. Jadi zaman dulu SNMPTN itu kalau nggak salah disebutnya PMDK deh. Jadi yang prestasi gitu deh, jalur prestasi. Oke. Ya kita nggak beda jauh sih sebenarnya. Kayak beda juga. Iya. Gue sama lo cuma beda berapa 3 tahun ya, kita kan bedanya. Ya kan lo 99 kan? Iya. Oke, berarti yang jalur yang kedua tuh lo SBMPTN. Ada ujian tertulisnya. Iya. Jadi jalur itu dibuka setelah SNMPTN diumumkan yang lulus dan tidak lulusnya. Oke. Jadi supaya yang misalnya nggak lulus SNMPTN dia bisa bersiap-siap daftar SBM. Iya. Nah, yang SBM itu kalau yang mau masuk musik dia harus tetap portofolio itu juga, 2 video itu. Mereka nggak portofolio karena mereka tes praktek. Nanti mereka datang ke kampusnya dan dites gitu sama kayak audisi di sini gitu kan. Sebutnya audisi lah gitu. Jadi selain tes tulis yang tadi itu lu bilang, terus mereka juga harus datang ke universitasnya untuk audisi itu. Tes tulisnya matematika bahasa Inggris itu juga. Atau lu? Gue kurang tahu sih karena gue nggak melewati proses itu. Cuman memang pelajaran-pelajaran sekolah itu yang dites. Memang beda ya guys. Kalau orang pintar tuh udah lewat yang jalur prestasi, dia udah nggak tahu lagi itu apa itu yang selanjutnya tuh nggak tahu. Ini nih terus kayak ini udah kan yang 2 kan, yang terakhir. Nah yang terakhir itu seleksi mandiri SM. Nah mereka biasanya datang langsung ke kampusnya, itu syarat dan ketentuan langsung dari kampus gitu. Jadi sejenis audisi juga berarti sebenarnya. Iya, ada audisi, ada tesnya juga, tapi dia tidak kalau itu kan nasional ya tesnya. Kalau ini per kampus, per universitas saja. Mereka punya standar sendiri-sendiri soal sendiri. Iya, betul. Oke. Nah, lu terus habis itu kuliah di Indonesia, kita udah dengar gimana ceritanya kuliahnya di sana. Nah, setelah itu lu bulan apa datang ke sini? Oktober 2019 ya? Iya, 2019. Oktober 2019 lu datang ke sini. Prosesnya gimana sebelum datang ke sini? Lu gimana cara taunya ada program ini dan segala macam, itu lewat mana sih taunya? Oke, jadi ini bisa dibilang tahun pertama ada kerjasama antara universitas gua dengan Musik Hochschule Lübeck ini. Oh, jadi lu pertama kali? Iya. Kelinci percobaan ini. Ya mengalami untuk pertama kali sebagai pembuka gitu ya. Iya, asik. Sok penting banget ini. Kalau kelinci percobaan tuh kesannya kayak
gimana? Gitu ya. Jadi kayak biar ini dibalutnya lebih bagus ya. Pinter lah. Saya lihat Anda lebih cocok HI kayaknya. Omongannya tuh mulus, diplomatik. Jadi gimana? Iya, jadi karena salah satu wakil dekan di universitas gua ada koneksi dengan Musikhochschule Lübeck, jadi dia coba buat kerjasama MOU, akhirnya terciptalah program ini. Oke. Dan lu dikasih tahu sama dekannya itu langsung. Kamu mau nggak ikut gitu? Awalnya mikir-mikir, wah gimana ya, tapi ternyata saya terjerumus juga. Hidup lu penuh dengan ini ya, terjerumus ya. Ada syaratnya nggak sih tapi waktu mau kesini? Maksudnya nilainya harus ini selama semester 5 yang lu alami? Enggak sih, karena waktu itu kan karena pertama juga. Pertama dan langsung diajak aja gitu. Jadi ini ya, berarti tergantung lu ya. Kalau misalnya ternyata pulang nggak ada, nggak berhasil. ternyata musik Hochschule bilang ini kayak kurang gini, berarti langsung syaratnya banyak tuh di sini. Iya nih. Ini jadi membuka jalan atau menutup jalan? Wah, semoga apa? Oke, terus waktu lu sampai di Jerman, nah ini pertanyaan yang paling penting. Ya. Pasti beda dong. Ya. Pasti kaget dong. Apa sih yang culture shock pertama kali, atau maksudnya yang lu paling inget? Ya nggak harus hari pertama, maksudnya di masa awal lu tinggal di Jerman gitu. Apa yang membuat lu paling culture shock yang paling kaget gitu? Culture shock itu culture shock, itu bahasa Jerman. Culture shock, oke. Beda ya, yang bahasa Jermannya bagus sama yang masih pakai Inggris gitu. Gue juga nggak bagus sih. Yang pertama di sini itu serba mandiri. Itu yang paling pertama. Apa maksudnya nih? Kita itu benar-benar di sini terbiasa semua ada aturan. Maksudnya ada tulisan, kita harus baca sendiri dan kita harus bisa melakukannya sendiri gitu. Iya, gue udah pernah bilang ya guys, ini ada buktinya nih. Gue gak mengada-ngada nih ya, gue sama Stefan, ini ada buktinya nih. Jadi semua tuh harus baca sendiri ya. Gue udah pernah bilang, cuma takutnya pendengar gue gak percaya sama gue, jadi gue harus kasih sumber yang lain nih. Iya. Terus apa lagi? Jadi begitu tiba di sini itu, problem pertamanya tuh bukan belajar. Oh bukan? Bukan, jadi gue harus mengurus semua surat-surat kedatangan gue di sini. Itu wajib ya, karena mereka kan sistem administrasi kependudukannya bagus banget dan maksudnya benar-benar tertata gitu. Gue datang ke sini harus lapor, gue harus maksudnya pokoknya ngurus account bank, buka rekening segala macam, dan itu prosesnya nggak semudah yang kita bayangkan. Ribet ya? Iya, agak ribet karena di sini mereka seneng fisik gitu ya, dokumennya fisik. Iya. Nggak bisa online gitu, nggak bisa. Belum banyak yang online. Iya. Oke, jadi salah satu culture shock. Ya, culture shock. Gue tau gak sih, ini intermezzo dikit lah ya. Gue tuh pernah interview sama teman gue yang dari San Francisco kan. Gue sebut nama univnya aja gak bisa coy. Susah ya. Kayak jelimet gitu. Gue aduh parah banget. Gue sampai malu banget gue waktu sama teman gue. Oke, jadi salah satu apa sih bahasa Indonesia berarti? Perbedaan kultur lah ya kita bilang. Perbedaan kulturnya adalah yang lu pernah rasain adalah itu ya, membaca dokumen dan ngurusin itunya ribet dan semua harus diurus sendiri. Dan memang kita sebagai teman yang di Lübeck nggak bisa bantu apa-apa. Iya, karena memang kita harus, misalnya daftar penduduk kita harus datang sendiri. Mereka pengen buktinya kita ada gitu. Iya kan. Nah, gue bukannya jahat nih ya. Gue bantuin dia biasanya, jangan dijudge nih. Oh, Patrick ini yang senang bantuin gue. Iya, terus. Oke. Nah, kalau kayak gitu gue masuk ke dunia kuliahnya, apa yang beda? Oke. Yang pasti beda karena gue di dunia musik ya. Di Indonesia itu musiknya beragam. Gini, dangdut. Ya, kita belajar juga klasik, kita belajar rock, pop, bahkan musik tradisi kita sendiri. Dan di sini kita full, bisa dibilang ya 80% klasik. Mungkin ada pop juga tapi nggak sebanyak itu. Karena kita tahu sendiri klasik itu lahirnya di Eropa gitu kan. Gue nggak tahu tapi iya. Terima kasih. Dia ngomong kayak semua orang tahu gitu. Iya. Iya. Oh, oke. Itu karena mereka mempelajarinya betul-betul sejarah musik klasik. Barat. Oh, Barat. Ya, Oke. Gitu. Dan kebanyakan memang musik klasik.
ya hampir sebagian besar klasik, romantik, abad pertengahan, musik-musik yang barat itu semua di sini. Jadi secara genre ya gue bilangnya berarti. Secara jenis apa genre kan benernya? Jenis musik. Ya bisa lah. Ini gue ada anak musik jadi deg-degan nih. Secara inilah ya tipenya itu beda. Karena lu di Indonesia belajar beragam. Iya. Dan di sini fokusnya dia klasik. Iya. Sedangkan lu waktu di Indonesia apa? Sebenarnya lebih ke arah apa? Nah, gue itu di Indonesia sebetulnya anak band, guys. Hah? Emang saxophone main di band ya? Iya, jadi ya kita filler sih, tapi banyaknya main musik pop, pop, jazz. Jadi kebanyakan pop, jazz, dan sedangkan di sini diajarinnya klasik. Klasik, orkestra. Berarti itu lumayan ini dong, waktu lu datang juga lumayan harus adaptasi lagi atau? Adaptasi ya, karena ini beda. Dari segi materi yang dipelajarinya juga, fokusnya kemana itu juga udah beda. Terus cara belajarnya juga beda gitu. Nah, itu menarik. Cara belajarnya apa bedanya? Nah, di sini itu mereka fokus sama pemahaman. Yang gue suka itu mereka fokus sama pemahaman. Jadi even nih gue lagi di kelas teknik, ini kelas praktek nih. Gue lagi belajar teknik saksofon, review teknik dasar segala macam. Itu kita akan ditanya lagi tentang teori. Jadi teori dan praktek itu harus berkesinambungan gitu. Asik. Bahasanya itu tingkat tinggi banget. Berkesinambungan. Iya. Ya kita nggak bisa cuma hafal teori tapi nggak bisa praktek, atau kita cuma bisa teori tapi kita cuma bisa praktek tapi nggak ngerti teori gitu. Kayak hampir sama Bu tadi barusan ya. Maaf ya, ini kurang connect nih otaknya. Oke. Jadi cara belajar juga beda. Artinya yang kalau gue bisa ulangin dikit lebih mereka benar-benar bahwa nggak boleh ya putus antara teori dan praktek, itu semua harus. Mereka benar-benar menghargai pemahaman siswa gitu. Oke. Terus secara apa ya nih, situasi kuliah atau apa lagi yang lu dapatkan perbedaannya? Perbedaan lagi yang lainnya itu di sini cukup individual. Oh ya? Gimana tuh maksudnya tuh? Jadi gini, misalnya kita di Indonesia nih beres kelas bubar nih ya, kita tuh masih hahaha, kita masih ketawa-ketawa ngobrol atau mungkin makan siang bareng di kantin. Kalau di sini kita bubar, cus langsung, cus kita benar-benar hilang gitu, nggak ini lagi, nggak ngobrol lagi, benar-benar bubar gitu. Iya. Oke. Berselang berapa lama lo ngerasain homesick? Gue nggak tahu ini cepat atau lama ya, tapi gue beda-beda, setiap orang beda-beda. Saya jangan dijudge guys, tolong. 1 bulan. Lumayan normal lah 1 bulan. Gue dulu. Masa sih? Gue tuh kayaknya mungkin sebulan 2 bulan. Ya mirip-mirip lah. Karena gue di Indo itu gue tipikalnya senang bergaul. Terus di Indo kan senang rame-rame gitu kan. Tiba-tiba di sini gue sepi gitu. Dan gue punya kendala di bahasa kan. Ini karena jujur aja program ini dadakan. Jadi gue gak punya waktu banyak untuk mempersiapkan bahasa gue gitu. Dan mungkin orang banyak yang tahu bahasa Jerman itu cukup sulit ya. Sulit. Susah dan sulit. Duh, jokes gue lama banget. Apa sih? Ya gitu, jadi gue gak punya banyak waktu untuk persiapan. Mungkin dulu gue cuma les 3 bulan dan itu bener-bener dasar. Untuk percakapan gue gak bisa. Itu cukup membuat gue stres sih di sini. Gue gak bisa komunikasi sama orang. Sulit untuk menerima pelajaran di kelas. Gimana sih bayangin lu ada di satu kelas tapi lu gak ngerti apa-apa yang dia ngomongin. Berarti kelasnya bahasa Jerman juga? Iya, kelasnya bahasa Jerman. Oh, kurang efektif berarti buat lu. Iya, awalnya gue kayak apa? Gue gak dapet apa-apa, ini gimana? Tapi setelah seiring berjalannya waktu, gue mulai ngerti beberapa kali. Kalau kita dilempar ke lapangan langsung pasti mau nggak mau ya. Mau nggak mau dan lebih cepat juga belajarnya. Oke. Sekarang oke lah, bisa ngerti. Mulai beberapa bulan terakhir gue udah bisa. Tapi itu berarti satu masukan juga ya untuk program ini. Berarti lo mesti sampaikan dengan gue gitu. Maksud gue karena sayang banget lo kesini tapi
nggak dapat banyak ilmu, nggak tahu sih. Menurut lu, kalau misalnya gue nggak tahu dapat banyak atau enggak, tapi maksudnya kalau lu yang dari bahasanya aja sulit kan, di sini pasti susah juga kan? Iya, sejujurnya agak sulit. Ya mungkin untuk kedepannya kalau misalnya kalian punya cita-cita untuk belajar atau student exchange ke Jerman nih misalnya, kalian better pelajari dulu bahasanya sih. Ya. Karena itu help banget untuk kalian belajar. Oke. Jadi udah bahas sedikit tentang exchange ngapain dan segala macam. Yang mungkin gue pengen kulik lebih dalam gitu tentang kehidupan mahasiswa musik di Indonesia. Iya. Gue nggak tahu kesulitan yang di Jerman. Karena gue juga nggak pernah kuliah musik di Jerman. Tapi gue pengen tahu dulu dari lo. Sebenarnya apa sih kesulitan kuliah musik di Jerman? Di Indonesia, sorry. Okay. Ada nggak sih? Gue mungkin lebih ke arah yang lebih menarik itu gini. Gue rasa tuh musik di Indonesia itu agak susah membangun karirnya dan segala macam ya. Atau mungkin, nah gue pengen tahu sebenarnya dari kuliahnya sendiri pun atau pendidikan sendiri itu ada kesulitan nggak sih buat mahasiswanya? Oke, kalau gue kan di sini ambil majornya itu atau dibilang jurusannya EMP, Elementare Musik Pedagogik. Jadi di sini itu belajar tentang mengajar musik dari dasar, bagaimana jadi pengajar musik dari tingkat dasar. Nah, rata-rata ngajar anak-anak, tapi nggak terbatas umur sih. Misalnya orang tua yang baru mau belajar musik juga bisa, cuman rata-rata banyaknya ngajar anak-anak. Nah, dan itu kan related banget dengan universitas gue di Indonesia, universitas pendidikan. Nah, yang terasa itu di sini itu kita prakteknya banyak. Jadi praktek ngajarnya itu banyak. Oke. Di semester 3 itu di sini di Jerman, mahasiswa itu wajib ngajar. Jadi mereka ngajar sambil diawasin profesor. Jadi jam terbang mereka tuh udah dilatih gitu dari masa kuliah. Jadi waktu kuliah tuh mereka udah dikasih ini ya, istilahnya udah kasih pengalaman untuk gimana cara ngajar langsung gitu. Dan maksudnya kan kita ngajar itu kendalanya banyak ya. Misalnya ketemu anak yang tipe begini. Kita belajar menghadapi dia gimana sih, solusinya gimana di dalam kelas kalau kayak gini. Jadi belajarnya tuh lebih efektif dibanding cuman teori-teori aja. Sementara yang gue rasain kalau di Indonesia itu kita prakteknya kurang. Jadi misalnya kita ada programnya PPL, praktek pengalaman lapangan. Jadi kita harus ngajar. Tapi itu cuma di semester 7. Dan cuma 1 semester. Sedangkan perbandingan kalau lu bilang di sini udah semester 3 aja udah. 3-4 itu kita harus ngajar. Jadi bekalnya tuh lebih matang dan maksudnya gini, sambil diawasin profesor gitu. Jadi ada masukan dan setiap beres ngajar ada diskusi. Maksudnya kita pembahasan yang tadi kita ngajar kurangnya apa, bagusnya apa. Nah, kalau kita PPL ini langsung dilepas gitu aja di sekolah dan langsung harus ngajar sendiri dan segala macam. Menurut gua sih itu agak kurang ya. Jadi itu justru membuat mahasiswa musik di Indonesia yang mau jadi guru musik tentunya itu jadi harus mencari pengalaman mereka sendiri gitu. Iya, mereka rata-rata jadi akhirnya mandiri cari pengalaman, misalnya mereka cari murid les rumahan atau ya kayak gitu-gitu sih. Gue juga menarik kan, gue rasa gue nggak tahu apakah di Indonesia itu sekolah musiknya mereka lebih fokus tertentu nggak? Kalau lu tadi bilang di Jerman mereka fokusnya klasik, di Indonesia apa nggak sama sekali nggak ada fokus tertentu? Nah di Indonesia itu kalau yang gue rasain di universitas gue, dia itu pelajari 50% jadi 50-50. Kita belajar apa sama apa? 50% musik barat, 50% musik
Indonesia. Okay. Jadi karena gue daerah Bandung itu Sunda, suku Sunda, jadi gue belajar gamelan Sunda, gamelan Jawa, dan juga gamelan Bali. Tapi kita juga ada belajar teori musik klasik, teori, dan ada juga mata kuliah sejarah analisis musik Nusantara. Okay. Ada sejarah analisis musik Barat. Jadi itu benar-benar dibagi dua porsinya. Porsi materinya. Jadi secara ilmu justru lebih kaya di Indonesia. Lebih kaya, cuman kurang dalam kali ya, bisa dibilang. Oh, karena dibagi dua. Karena belajar ini, tapi nggak ada yang dalam. Apa? Tapi ada penjurusan nggak di ini? Ada, penjurusannya lebih ke instrumen. Oh. Instrumennya, jadi majornya apa gitu. Bukan genrenya atau bukan jenisnya tadi ya? Iya. Oke, berarti itu juga satu yang perbedaan. Berarti kan kalau di Jerman, setahu gue lu dari awal sudah harus milih instrumen lu. Iya, betul. Nah, kita itu spesialisasi sih disebutnya penjurusan itu ada di semester 2. Oh, jadi semester 1 itu nggak ada beda pemain piano, pemain itu nggak ada bedanya sama sekali. Nah, sebenarnya ada yang udah dari kecilnya udah jadi pemain biola, ada yang kayak gue misalnya udah belajar saksofon dari SD. Tapi ada juga, jadi kekurangannya ada yang masuk itu karena masih bingung mau pilih instrumen apa gitu. Tapi maunya musik. Nah itu terjadi. Tapi itu unik juga ya. Karena menurut gue kan musik itu sangat menjurus kan harusnya kalau lu udah masuk terus masih bingung mau instrumen apa. Tapi itu uniknya dari Indonesia karena kita banyak menjumpai orang-orang yang otodidak di Indonesia. Yeah. Jadi misalnya ada berbagai alasan kenapa dia bingung dia pilih instrumen apa. Salah satunya misalnya dia bisa banyak alat musik gitu. Okay. Misalnya ada kasus khusus dia bisa banyak alat musik tapi bingung. Akhirnya gue mau pilih yang mana nih yang jadi major gue. Karena dia ngerasa semuanya, maksudnya bukan cuma ngerasa tapi dia memang bisa banyak. Dia bisa banyak tapi yang mau gue perdalam tuh apa sih? Gitu. Nah itu bingung. Nah itu banyak terjadi. Sementara kalau di sini mereka misalnya dari kecil, kalau yang gue perhatiin ya, mereka udah diarahin nih gue belajar satu instrumen itu yang gue pelajarin gitu. Fokusnya di situ gitu. Jadi mereka nggak keluar jalur gitu. Jadi on the track. Nah, sementara di Indonesia karena kita jujur ya, kalau gue bilang Indonesia itu banyak orang yang berbakatnya. Orang yang berbakat tuh di Indonesia sangat banyak gitu. Asik. Tapi karena terlalu banyak otodidak menggunakan bakat, akhirnya yang gue bilang tadi teori itu nggak berjalan dengan bakat yang mereka punya. Jadi cuma mainnya bisa, tapi akhirnya di praktek mereka banyak kalah gitu. Tapi sementara secara teknik maksudnya. Jadi agak nggak seimbang gitu. Oke. Gue jadi lumayan menarik tentang kurikulum berarti ya kita bilangnya, kalau tentang kurikulum kuliah musik nih di Indonesia. Gue juga kayak udah dibahas juga sama Petra di episode 3 tentang kurikulum yang di Jerman kan. Gue jadi lebih menarik, kasih aja overview dikit lah. Misalnya semester 1 ngapain, semester 2 ngapain, semester 3 ngapain gitu. Kalau tadi udah sebut sedikit kan, semester 2 tuh baru spesialisasi. Iya betul. Nah, jadi di dalam gue review deh ya, dari semester 1 itu gue banyak belajar teori. Oke. Jadi atau yang basic. Semester 1 itu dulu gue ada mata kuliah teori dasar musik, ada gamelan pelok salendro dasar, ada juga vokal daerah dasar, dan vokal barat dasar. Jadi, vokal daerah itu lebih ke kita belajar nyanyi Sunda, nyanyi nyinden. Ya, Sunda tuh nyinden bukan cuma Sunda sih, lagu-lagu daerah. Pokoknya kita belajar vokal daerah dasarnya, teori dan praktek, juga belajar vokal barat dasar. Jadi itu kita belajar nyanyi choir, nyanyi seriosa dengan teknik barat gitu. Gitu. Terus semester 2 spesialisasi. Terus ada gamelan lagi yang udah lebih di advance. Atasnya lagi. Gamelan 1.2. Dulu sih mata kuliahnya gamelan
Gamelan apa? Degung kalau nggak salah gue udah lupa sih. Gue juga nggak tahu bedanya apa. jadi semester awal-awal itu banyak teori, mulai 3-4 itu mulai ada praktek. 5-6-7 juga udah lebih banyak prakteknya sih. Misalnya kayak aransemen, komposisi, kita bikin apa sih aransemen untuk dalam format apa. Misalnya komposisi alat tiup. Jadi kita masuk ke kelas yang isinya anak-anak alat tiup. Jadi kita bikin brass section gitu. Okay. Alat tiup. Ya, pokoknya alat tiup. Woodwind, ya. Oke. Mendengar nama Unilu adalah UPI, berarti memang di situ fokusnya untuk mengajar ya, pendidikan pedagogik doang. Berarti kalau di Muho kan dia ada 2 kan? Ada 2, dia bisa performance atau pedagogik. Atau pedagogik, ya. Berarti kalau di yang di Indo yang tempat lu UPI itu murni pedagogik. Murni pedagogik, ya. Cuman gimana ya bilangnya? Pada kenyataannya memang nggak wajib untuk jadi guru gitu. Oh iya, oke. Iya. Cuma maksudnya yang diajarkan itu memang makanya diajarin semua 50-50. Gue bilang tadi musik daerah dan juga musik barat. Karena kita nanti misalnya kita kebagian ngajar di sekolah, kita harus bisa ngajar dua-duanya gitu. Kita punya pengetahuan tentang dua-duanya. Oke. Gue pernah dengar sedikit waktu itu gue bahas sama, jadi di Lubak ini konteksnya adalah pertemanan kita nggak 10 orang lah ya, dari 10 misalkan dari 10 gitu kayaknya hampir 50% kan anak musik kan. Gue pernah ngobrol sama Alvin tuh waktu itu. Kalau nggak salah dia bilang kalau di sini kan kalau lu udah lulusan performance bisa jadi pedagogik. Tapi kalau pedagogik mau masuk performance itu lebih susah kalau nggak salah. Nah, kalau di Indonesia mungkin ada beda berarti kan konteksnya. Lu lulusan UPI pun mau masuk performance atau mana ya performance? Mungkin artis lah ya, jadi penyanyi gitu tetap terbuka kan sebenarnya. Iya, kesempatan terbuka karena industri musik kita juga kan luas ya. Maksudnya sekarang apalagi media YouTube, kita tinggal upload, kita nyanyi dan ikut Indonesian Idol. Bentar kita udah bisa terkenal gitu loh, cepet gitu. Oke. Terus yang gue juga pernah dengar dari Petra tentang pedagogik itu, kalau di sini S1 pedagogiknya cuma bisa ngajar sampai SMA, kalau nggak salah. Atau SD atau SMP, gue lupa. Kalau sedangkan kalau mau masuk ke Muho atau SMA, Sogar itu lu harus ngambil S2. Nah kalau di Indonesia itu lulusan UPI, itu mereka bisa langsung ada seperti itu juga nggak? Mereka harus S2 untuk ngajar di SMA atau itu sebenarnya udah kayak mau masuk mana aja SD, SMP, SMA nggak ada bedanya? Oke, bisa ngajar bebas. Maksudnya lu pilih mau ngajar. Jadi nggak ada klaster? Ya nggak ada klaster. Cuman kalau lu mau ngajar di universitas lagi ya lu harus ambil yang lebih tinggi gitu, S2 gitu. Kalau perlu S3 gitu. Dan di Indonesia ada S2-nya? Ada. S2, di universitas gue ada S2, S3 ada. Asik. Lu berarti ngambil S2 kan nih? Harapan kita ini kan lihat nanti ya. Pendidikan Indonesia ada di Anda loh. Oke. Gue tadi udah singgung sedikit tentang prospek kerjanya dan segala macam. Gue rada pengen tahu dari seorang lu yang seorang Jian nih. Apa sih yang bisa lu bawa dari selama kehidupan lu di Jerman? Untuk Indonesia. Asik. Wow. Untuk ini. Ya untuk lu dulu lah. Apa yang lu bisa, apa poin atau dari berapa? 5 bulan? 4 bulan? 5 bulan. 5 bulan di Jerman. Apa yang lu bisa ambil dari kehidupan lu selama di Jerman? Kalau gue pribadi sih, kita perlu belajar itu segala sesuatunya dipahami. Kebanyakan yang gue rasain di Indonesia itu kita banyaknya menghafal. Jadi apa ya? Ya kita banyak teori, hafalan, tapi ditanya paham enggak gitu loh. Misalnya gini, anak SD udah disuruh hafalin tangga nada mayor atau coba tangga nada C mayor gitu. Tapi begitu dia praktek, kamu tahu nggak itu datangnya dari mana atau kamu kenapa tolong jelasin itu? Kenapa seperti itu, dia nggak akan ngerti dan akhirnya jatuhnya cuma menghafal
dan dia nggak enjoy akhirnya ketika disuruh main musik, dan bahkan bisa menimbulkan rasa gue jenuh musik, gue nggak suka, ribet. Padahal kalau misalnya diajarin pemahaman dengan misalnya cara yang lebih fun, cara yang lebih oke gitu, mungkin dia akan suka dengan musik gitu. Oke. Pertanyaan ini rada mungkin ini. Jadi secara ngajarnya kan beda nih. Apa sih yang lu lihat bedanya itu secara praksis atau secara prakteknya itu apa? Kalau misalkan yang ngajar di Jerman tuh lebih gini, contohnya gini. Kalau di Indonesia gini. Nah itu yang lu bisa lihat apa? Nah yang gue pelajari ini karena gue dari EMP ini, gue lihat mereka memasukkan musik itu bukan nih langsung musik tuh teorinya begini-begini, tapi mereka memasukkan musik itu ke dalam tarian, ke dalam drama, games, dan itu tuh fun banget buat anak-anak. Untuk orang yang belajar musik dasar. Dan misalnya gini ya, gue lihat mereka diajar kenal bunyi dulu, misalnya yuk kita main game tepukan, kita belajar ritmik, kita nanti dioper ke teman sebelahnya, temannya lanjutin. Itu kan lebih challenging, tapi dia fun juga gitu. Jadi mereka belajar ritmik contohnya yang itu dalam bentuk game, yang sehingga ini konteksnya berarti anak kecil ya. Anak kecil itu nggak cuma ngerasa belajar, tapi di situ dia ada mainnya gitu ya. Jadi karena orang kalau belajar dengan santai kan akan lebih mudah masuk ya. Maksudnya dia akan gue enjoy, jadi gue menerima pelajaran dengan baik. Sementara kalau misalnya dia udah jenuh, apapun yang dikatakan gurunya dia nggak akan suka gitu, nggak akan punya interest. Dan itu yang di Indonesia kurang. Dan itu yang banyak terjadi di Indonesia. Dan itu lo juga rasakan berarti waktu kecil dulu? Kalau gue dulu karena gue punya interest musik, jadi gue seneng aja sih. Cuman gue banyak lihat itu terjadi di teman-teman gue yang nggak senang musik. Jadi maksudnya ketika dia di kelas dia udah nggak bisa musik nih, terus ditanya-tanya teori lagi, kan makin bosen gitu jadinya. Makin dongkol lah ya. Gue males nih pelajaran seni musik gitu. Jadi kayak gitu bawaannya. Apalagi? Atau udah itu aja? Maksudnya maksudnya cara hidup atau apa? Mungkin ada juga yang lu lihat. Cara hidup ya. Wah, sebenarnya banyak banget sih. Ini lebih banyaknya budaya. Budaya-budaya pada umumnya ya. Kayak yang tadi lu bilang di awal itu. Iya, gue bilang itu. Oke. Mungkin yang gue bisa lihat ini ya, kayak gak tau nih, lu tinggal bener atau enggak. Menurut gue salah satu budaya yang banyak belajar dari orang Jerman adalah ngomong tuh sejujurnya. Iya. Itu juga. Tapi kalau masalahnya udah beres. Iya. Ya kan? Itu penting banget sih. Gue suka banget budaya to the point-nya orang sini. Jadi gue pernah nih masuk kelas saksofon, teknik saksofon. Iya. Gue itu kan latar belakang gue yang tadi gue bilang, gue bukan orang klasik. Dan gue dari band. Jadi gue banyak belajar. Jujurnya gue juga anak otodidak gitu. Dan ketika masuk di kelas, masuk ke dunia musik barat, mereka penuh dengan teknik gitu kan. Dan mereka akan bilang dengan jujur, kamu tekniknya nggak bagus, kamu tekniknya kurang di sini, kamu harus belajar lagi. Dan itu kalau orang yang nggak siap mental, mereka mungkin akan aduh, mama, gitu. Tapi gue jelek, atau mungkin dia langsung down gitu kan. Tapi di sini kita belajar, mereka akan bicara dengan jujur gitu. Ya, kalau memang jelek. Kalau jelek dan lo harus perbaikin. Sedih juga ya tuh. bukan jelek muka ya. Dia ngomong jelek kan ambil ngeliat saya kan. Iya. Nah, dan harusnya itu memotivasi kita untuk, oh iya, gue sadar kelemahan gue di sini. Gitu. Jadi kitanya juga nggak boleh down, tapi kita harus jadiin itu sebagai, oh ya gue harus jadi lebih baik lagi. Tapi itu juga yang harus kita pelajarin, bahwa kita harus nyampein sejujur-jujurnya gitu. Kalau kita nggak suka sama sesuatu yang nggak baik menurut kita harus ngomong. Kita kebanyakan budaya basa-basi ya, jadi aduh gue ngomong nih tapi gue nggak enak. Kayak gitu kan. Iya, yang kayak gitu sih gue salut. Di sini gue belajar banyak. Oke. Terakhir,
bakal merekomendasikan atau tidak untuk Austausch atau untuk exchange ke Jerman? Pastinya, kalian harus coba. Harus sama-sama menderita ya? Apa ini? Apa? Di sini tuh menyenangkan, tapi gini, kalian harus siap-siap dengan culture shock yang tadi. Dan itu pasti nggak nyaman rasanya. Untuk awal-awal kalian akan kaget, so homesick. Cuman kalau kalian bisa mengambil pelajaran dari situ, itu berguna banget sih buat kehidupan dan pengalaman ke depan. Dan buat kalian yang benar-benar cinta sama musik barat, yang orkestra, misalnya kalian anak-anak orkestra yang main musik klasik, musik barat lah, kalian belajar di Jerman, ini rumahnya. Asik. Oke. Sekian teman-teman. Nah, kalau misalnya ada yang mau nanya bisa kontak sih kan. Jangan kontak gue. Karena kalau kontak gue nggak ngerti apa-apa musik. Oke, jadi sekian untuk episode hari ini. Kita terima kasih buat kalian. Terima kasih buat Cian yang udah jelasin banyak. Terima kasih. Terima kasih juga buat kalian yang masih dengerin, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.